Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Usman. Nomor induk mahasiswa 229024950028. Bidang studi Fisika. Angkatan PPG dalam jabatan Kemenak kategori 1 periode 3 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk ujian kinerja. Materi yang akan saya sampaikan yaitu radiasi gelombang elektromagnetik kelas 12 semester ganjil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan semoga kita diberi kemudahan untuk memahami setiap ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Amin. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Siapa? Nikmatul Maghfirah. Kemana? Sakit. Ada lagi selain Nikmatul Maghfirah? Fitri Dianita. Kemana? Sakit juga. Oh, oke. Kita doakan semoga Nikmatul Maghfirah sama Fitri Dianita lekas diberi kesembuhan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya lagi. Amin. Anak-anak, di kelas 11 kemarin kita sudah belajar tentang gelombang, yaitu gelombang berjalan. Nah, coba saya ingin tanya, gelombang berdasarkan medium rambatannya dibagi menjadi berapa macam? Dibagi menjadi 2. Apa saja? Oke. Yang pertama gelombang mekanik. Yang kedua gelombang elektromagnetik. Oke, coba ada yang masih ingat apa itu gelombang mekanik? Ayo, ada yang masih ingat siapa? Oh ya, siapa? Gelombang yang dalam perambatan. medium. Gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium. Itu gelombang mekanik. Contoh dari gelombang mekanik itu adalah gelombang bunyi. Jadi ketika saya berbicara, mengeluarkan suaranya bisa kalian dengar, itu karena ada mediumnya, yaitu berupa udara. Seandainya kita ke bulan, maka tidak akan mendengarkan suara karena di sana tidak ada udara. Nah, yang pertama itu gelombang mekanik. Yang kedua gelombang elektromagnetik. Ada yang masih ingat? Oke, siapa? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak membutuhkan medium. Oke, apa anak-anak? Gelombang yang dalam perambatannya tidak membutuhkan medium. Nah, ada yang pernah pergi ke pantai? Pernah ya. Oke. Biasanya orang-orang yang berjemur di pantai itu mereka mengoleskan sesuatu ke kulit mereka. Apa itu biasanya ya? Sunscreen ya? Atau tabir surya ya? Nah, kira-kira mereka melakukan seperti itu tujuannya apa? Oke.
biar tidak terlalu lama terpapar sinar matahari yang di dalamnya ada ultravioletnya. Karena kalau terlalu lama terpapar ultraviolet malah bisa membahayakan bagi kulit. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampak dalam kehidupan sehari-hari, serta mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian simak dengan baik. Halo adik-adik, apakah kalian tahu apa itu radiasi gelombang elektromagnetik? Apakah kalian tahu kalau ternyata internet yang kita pakai sehari-hari merupakan salah satu manfaat radiasi gelombang elektromagnetik? Wah, kok bisa ya? Gimana tuh cara kerjanya? Apa itu spektrum elektromagnetik? Bayangkan nih, kamu sedang bermain voli di pantai, seperti pria di video ini. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka sedang terpapar oleh radiasi elektromagnetik saat bermain di bawah sinar matahari. Satu-satunya jenis radiasi yang dapat mereka deteksi adalah cahaya tampak yang dapat mereka lihat dan cahaya inframerah yang mereka rasakan pada kulit mereka berupa rasa hangat. Jenis radiasi elektromagnetik apalagi yang terpapar sinar matahari? Dalam pelajaran ini, kalian akan mengetahuinya. Radiasi elektromagnetik terjadi dalam gelombang dengan panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda. Cahaya inframerah dan cahaya tampak hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh jangkauan radiasi elektromagnetik yang disebut spektrum elektromagnetik. Seperti yang akan kalian baca di bawah ini, sifat-sifat gelombang elektromagnetik mempengaruhi bagaimana gelombang yang berbeda berperilaku dan bagaimana mereka dapat digunakan. A. Gelombang mikro. Gelombang radio dengan frekuensi tertinggi disebut sebagai gelombang mikro. Gelombang mikro ini memiliki panjang gelombang terpendek. Gelombang mikro memiliki lebih banyak energi daripada gelombang radio lainnya. Itulah mengapa gelombang mikro ini diterapkan di dalam perangkat dapur seperti microwave untuk memanaskan makanan. Gelombang mikro juga memiliki kegunaan penting lainnya, termasuk transmisi dan radar ponsel yang merupakan alat untuk menentukan keberadaan dan lokasi suatu objek dengan mengukur waktu gema gelombang radio untuk kembali ke lokasi awal gelombang radio dipancarkan. B. Gelombang inframerah. Cahaya dengan panjang gelombang terpanjang disebut cahaya inframerah. Dalam bahasa Latin, istilah inframerah berarti di bawah merah. Cahaya inframerah adalah gelombang cahaya yang memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya merah dalam spektrum yang terlihat. Kalian tidak dapat melihat gelombang cahaya inframerah, tetapi kalian bisa merasakannya sebagai panas di kulit kalian. Matahari memancarkan cahaya inframerah seperti halnya api dan makhluk hidup. Gambar seekor kucing yang membuka bak ini dibuat dengan kamera yang mendeteksi gelombang cahaya inframerah dan mengubah energinya menjadi cahaya berwarna dalam jarak yang terlihat. Slide. C. Gelombang cahaya tampak. Gelombang dengan panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak disebut sinar ultraviolet. Dalam bahasa Latin, istilah ultraviolet berarti di atas violet. Sinar ultraviolet adalah jenis gelombang cahaya yang memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya ungu dalam spektrum yang terlihat. Manusia tidak dapat melihat sinar ultraviolet, tetapi gelombang ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Hal ini karena sinar ultraviolet memiliki frekuensi lebih tinggi dari cahaya tampak, sehingga memiliki lebih banyak energi. Dalam pemanfaatannya, sinar ultraviolet dapat digunakan untuk membunuh bakteri dalam makanan dan mensterilkan peralatan laboratorium. Kulit manusia juga membuat vitamin D ketika terkena sinar ultraviolet. Vitamin D sangat dibutuhkan tubuh manusia untuk menguatkan tulang dan gigi. Namun, terlalu banyak terpapar sinar ultraviolet dapat menyebabkan kulit terbakar dan kanker
kanker kulit. Kalian dapat melindungi kulit kalian dari sinar ultraviolet dengan mengenakan pakaian yang menutupi kulit atau dengan mengoleskan tabir surya ke area yang terbuka. SPF atau Sun Protection Factor dari tabir surya memberikan gambaran kasar tentang berapa lama melindungi kulit dari sengatan matahari. Tabir surya dengan SPF yang lebih tinggi melindungi kulit lebih lama. Kalian harus menggunakan tabir surya dengan SPF setidaknya 15 bahkan pada saat cuaca sedang berawan karena sinar ultraviolet dapat menembus awan-awan tersebut. Tabir surya harus selalu rutin digunakan untuk mencegah dampak buruk dari sinar ultraviolet pada tubuh. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video dari Bapak. Tadi di dalam video ada apa? Ada orang yang main voli di pantai. Nah, mereka mengoleskan apa tadi? Sunscreen ya. Nah, tujuannya biar tidak terpapar ultraviolet. Dan tadi juga ada sedikit penjelasan tentang apa saja gelombang elektromagnetik. Nah, pada hari ini kalian akan berdiskusi tentang masalah itu. Nanti silahkan kalian berliterasi untuk mencari informasi kaitannya dengan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, untuk itu silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah saya bentuk kemarin. Silakan. Oke, silakan sekarang perwakilan dari tiap kelompok untuk mengambil LKPD ke depan. Silakan. Ini. Nah, masing-masing sudah dapat LKPD ya? Nah, silakan sekarang kalian baca LKPD-nya. Kalian cermati langkah-langkah kerjanya apa saja, perintah-perintahnya apa saja. Silakan dibaca dulu. Gimana? Sudah dibaca? Sudah. Oke. Perintahnya apa di situ? Kalian diminta untuk apa? Yang pertama untuk mencari informasi ya, mencari informasi dan berliterasi dari berbagai sumber, entah dari buku teks, dari Google, dari YouTube dan lain sebagainya. Silahkan kalian mencari informasi dari manapun. Nah, tentang apa? Tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Sesudah kalian berliterasi, mencari informasi, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Nah, anak-anak, selama proses kalian berdiskusi, saya akan mengadakan penilaian. Poin-poin apa yang akan saya nilai ketika kalian berdiskusi? Di antaranya, yang pertama, kerjasama. Jadi proses kerjasama kalian selama diskusi akan saya nilai. Yang kedua, sopan santun. Dalam mengutarakan pendapat tidak boleh uraan, harus sopan santun. Seterusnya, rasa ingin tahu. Yang seterusnya, komunikasi antar teman. Juga itu menjadi kriteria dari penilaian saya. Untuk itu, silahkan kalian berdiskusi dengan semaksimal mungkin, dengan sungguh-sungguh, agar menghasilkan nilai yang maksimal. Seperti itu ya, bisa dipahami? Nah, sekarang silahkan kalian berliterasi, mencari informasi, dan berdiskusi. Silahkan. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok
2. Anggotanya siapa? Siti Aisyah. Terus? Terus? Nabila. Oke. Silakan. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Anggotanya siapa? Yang pertama? Qafiratul Asya. Siti Khairatun. Siapa? Siti Khairatun. Siti Khairatun. Terus? Rahminatul. Terus? Balqis Naura. Balqis Naura. Oke, silakan dilanjutkan ya. Akan dilanjutkan. Oke, gelombang ini ya, sumber gelombang elektromagnetik. Oke. Ini kelompok 3 ya. Siapa anggotanya? Jumaina. Terus siapa? Imeldia. Terus Adedi. Oke. Gimana? Sudah? Belum? Oke. Silakan seandainya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bapak. Sudah? Wah, sip. Oke. Ini gambar gelombang radiasinya. Kok gitu ya gambarnya ya? Sudah? Oke, sudah. Gimana anak-anak? Sudah selesai atau masih ada yang belum? Silakan. Kalau belum selesai silakan dilanjutkan dulu.
Masih ada waktu sekitar 1 menit. Anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang silakan. Dari kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1 sampai 4 yang akan disampaikan oleh presenter. Pertanyaan nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. 2. Sebutkan macam-macam gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu sinar gamma, yang kedua sinar Roentgen, yang ketiga sinar UV, yang keempat cahaya alfa, yang kelima sinar inframerah, yang keenam radar, yang ketujuh televisi, dan yang terakhir yaitu radio. Untuk selanjutnya, yang ketiga, sebutkan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik berupa gelombang transversal. 2. Perubahan medan listrik E dan medan magnet B terjadi pada saat yang bersamaan. 3. Arah medan listrik E dan medan magnet B saling bergerak lurus. Yang keempat, kuat medan listrik E dan medan magnet B misalnya berbanding lurus satu dengan yang lain. Soal keempat, dengan melihat gambar 1 di atas, urutkan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi terkecil hingga frekuensi yang terbesar. Pertama, gelombang radio. 2. Gelombang TV. 3. Gelombang radar. 4. Sinar inframerah. 5. Cahaya tampak. 6. Sinar ultraviolet. 7. Sinar Roentgen. 8. Sinar gamma. Dari jawaban kami mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Silakan. Diberikan dulu. Oke, sebutkan nama dan kelompoknya ya. Perkenalkan, nama saya Delia Syahmas dari kelompok 3. Saya akan bertanya, yang saya tadi baca di literatur saya itu bukan radar, tapi gelombang itu. Apa perbedaannya? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tentang perbedaan gelombang mikro dan radar. Jadi gelombang mikro dan radar itu sebenarnya sama. Contoh gelombang mikro itu adalah radar. Jadi tidak masalah mau ditulis mikro ataupun radar. Sudah jelas untuk kelompok 3. Oke, gimana? Sudah jelas? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok berapa yang mau mempresentasikan lagi? Kelompok 2. Oke, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan soal nomor 5 dan 6 yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, soal yang nomor 5 adalah dari rentanan frekuensi dan panjang gelombang pada gambar 1. Analisa
menganalisis bagaimana hubungan antara frekuensi, cepat lambat gelombang, dan panjang gelombang elektromagnetik. Baik, hubungan antara lambda, cepat lambat dan frekuensi adalah panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya, serta berbanding lurus dengan cepat lambatnya. Ini contohnya. Lambda itu sama dengan cepat lambat terus frekuensi. Nah, lambda dan frekuensi ini terbalik. Apabila frekuensinya itu kecil, maka lambdanya itu besar. Apabila lambdanya itu kecil, maka frekuensinya itu besar. Oke, silakan dilanjutkan. Pertanyaan nomor 6 yaitu analisis pemanfaatan gelombang elektromagnetik pada masing-masing spektrum. Yang pertama yaitu sinar gamma. Manfaatnya yaitu untuk membunuh sel kanker. Yang kedua yaitu sinar Thomson. Pemanfaatannya untuk melanjutkan peralatan medis. Yang ketiga yaitu sinar ultraviolet untuk membunuh vitamin C pada kulit. Yang keempat yaitu cahaya tanpa untuk sinar laser. Yang kelima yaitu sinar inframerah, pemanfaatannya untuk membersihkan darah. Yang keenam yaitu radar atau gelombang mikro, pemanfaatannya untuk komunikasi teknologi radar. Dan yang terakhir yaitu gelombang TV, sama dengan gelombang radio, yaitu digunakan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang jauh. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Oke, silakan kalau dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya. Ada? Tidak ada ya? Oke, sama semua berarti ya. Oke, silakan ditutup presentasinya. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok terakhir. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh peserta. Baik, kita dari kelompok 3 akan menjawab soal nomor 7 berdasarkan gambar 2 yang kita amati tentang sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar matahari sebagai sumber utama gelombang elektromagnetik menghasilkan cahaya tampak dan sinar UV atau sinar ultraviolet. Yang kedua, sektor nuklir menghasilkan energi. Yang ketiga, sinar gamma yaitu untuk memotong baja. Yang keempat, ponsel sebagai alat komunikasi. Nomor 8, berdasarkan gambar 2 yang kita amati tentang bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Jika sudah terpapar gelombang elektromagnetik, efeknya bermacam-macam seperti sakit kepala, pusing, kerusakan saraf otak, dan lain-lain. Efek tersebut akan lebih berbahaya pada anak-anak usia balita. Sekian dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Gimana? Tidak ada ya? Oke. Silakan ditutup presentasinya kalau tidak ada yang tanyakan. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, kalian telah melakukan literasi untuk mencari informasi dari berbagai sumber mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Dari yang kalian presentasikan tadi, banyak menghasilkan informasi yang sangat berguna. Jadi gelombang elektromagnetik, coba macam-macamnya ada banyak macam. Yang pertama apa? Sinar gamma. Lalu sinar ronsen. Sinar ronsen itu disebut juga dengan sinar X. Yang ketiga apa? Sinar ultraviolet. Yang keempat, cahaya tampak. Yaitu kalau diperinci lagi itu Magicu hibiniu, dari merah, jingga dan seterusnya. Nomor 5 apa? Sinar inframerah. Yang keenam, radar. Yang ketujuh atau gelombang mikro ya. Sip. Tadi ada yang bertanya tentang itu tadi. Nomor 7 televisi. Nomor 8 radio. Jadi ini macam-macam dari sumber gelombang elektromagnetik. Gelombang sinar gamma sampai radio. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat-ingat, Bapak punya cara seperti ini. Coba. Gruti rada teler. Nah, gruti G ini adalah sinar gamma, R itu ronsen, U itu ultraviolet, T itu cahaya I inframerah, radar, televisi dan radio. Semakin ke kanan, panjang gelombangnya itu semakin besar. Kebalikannya, semakin ke kanan, nah frekuensinya semakin kecil. Coba Bapak ingin bertanya, frekuensi paling besar itu apa? Frekuensi paling besar sinar gamma. Panjang gelombang paling kecil? Panjang gelombang paling kecil sinar gamma. Jadi ini untuk mengingat-ingat macam-macam gelombang elektromagnetik. Tadi ada yang bertanya, Pak, di sumber yang saya baca, saya tidak, istilahnya bukan radar tapi gelombang mikro. Kok tidak sama ya? Sebenarnya sama. Gelombang mikro itu ya contohnya radar. Jadi kalian tulis gelombang mikro atau radar itu sama saja, tidak ada masalah. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi. Kalau kalian lihat coba, semakin ke kanan, panjang gelombangnya semakin besar. Semakin ke kanan, frekuensinya semakin kecil. Kebalikannya kan ya? Antara frekuensi dan panjang gelombang terbalik kan ya? Nah, secara matematis memang persamaan panjang gelombang itu adalah cepat rambat dibagi frekuensi. Jadi panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Artinya apa? Artinya jika frekuensinya kecil, maka panjang gelombangnya besar. Coba kita lihat. Panjang gelombang terkecil itu apa? Panjang gelombang paling kecil apa? Sinar gamma. Frekuensi paling besar?
sinar gamma. Jadi seperti itu. Panjang gelombang dengan frekuensi itu berbanding terbalik. Nah, banyak peralatan kehidupan sehari-hari itu yang menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik. Bagaimanapun juga banyak manfaatnya. Contohnya sinar gamma. Manfaatnya apa? Untuk membunuh sel kanker. Lalu apa lagi? Ultraviolet, UV, ultraviolet untuk pembentukan vitamin D di kulit, itu sangat bermanfaat. Lalu ada ponsel yang kita pakai untuk komunikasi sehari-hari. Itu manfaatnya apa? Untuk komunikasi ya. Nah, tapi dari itu semua kita harus bijak menggunakannya. Misalkan sinar gamma memang bermanfaat untuk membunuh sel kanker. Tapi kalau penggunaannya tidak bijak, misalkan dalam proses penyembuhan kok mengenai sel yang sehat, itu malah bisa membahayakan. Ultraviolet yang bermanfaat untuk pembentukan vitamin D di kulit, tapi kalau paparannya berlebihan bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan itu semua. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke penutup. Dari awal tadi kita sudah belajar tentang sumber-sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Ada yang bermanfaat, ada yang membahayakan, gitu ya. Nah, gelombang elektromagnetik apa saja? Yang pertama sinar gamma, terus ronsen, terus apa lagi? Ultraviolet, apa lagi? Cahaya tampak, apa lagi? Inframerah, apa lagi? Radar, apa lagi? Televisi dan radio. Nah, itu adalah gelombang elektromagnetik. Lagi-lagi banyak teknologi yang menggunakan itu. Kita harus bijak dalam menggunakannya. Mengapa? Itu ibarat mata pisau. Di satu sisi itu bermanfaat, di sisi lain bisa membahayakan. Makanya harus berhati-hati. Contohnya apa? Sinar gamma itu bisa bermanfaat untuk medis. Tapi kalau penggunaannya tidak hati-hati malah bisa membahayakan. Jadi seperti itu ya. Nah, saya apresiasi kepada kalian karena dalam proses pembelajaran ini kalian menunjukkan rasa semangat ketika diskusi, juga berdiskusi aktif dengan sesama teman dalam satu kelompok. Saya harapkan proses seperti itu terjadi tidak hanya pada pembelajaran fisika saja, tapi pembelajaran di mata pelajaran yang lain. Anak-anak, materi radiasi gelombang elektromagnetik ini adalah materi terakhir di kelas 12 semester ganjil ini. Setelah ini kalian akan melaksanakan ujian. Nah, kita akan melanjutkan di semester 2, semester genap dengan materi yang baru. Untuk itu, selalu saya pesankan untuk jaga kesehatan, untuk selalu semangat. Nah, dari Bapak cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.